Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini ada yang kurang ya? Siapa yang masuk? Serafina. Oh iya, Serafina. Kenapa ada yang tahu alasannya Serafina tidak masuk? Ada keluarga yang meninggal. Terima kasih informasinya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kepada siswa-siswi, saya minta untuk berdiri. Denis, bajunya nggak dikancing. Kenapa Denis? Nah, kancing kan masukkan dulu bajunya. Ray juga, Ray, kenapa bajunya tidak dimasukkan? Nova, itu ada sampah, tolong diambil, dibuang dulu Nova, buang ke tempat sampah. Denis, Ray sudah, tapi kan sudah ganteng. Selesai juga sudah. Baik, saya minta bantuan kepada salah satu peserta didik untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya terima kasih. Intan terima kasih. Sebagai pemuda harus semangat, jangan loyo. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke? Silakan. Ya saya. Ya. Pandangan ke depan. Oke, kita mulai. Siap. Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih Bu Reja, tepuk tangan untuk kita bertemu itu masih membahas tentang tentang kerangka apa? Kerangka teks ceramah. Ada yang masih ingat kerangka teks ceramah itu apa? Iya, Nova. Merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Betul, terima kasih Nova. Ya, Bang. Adapun kompetensi dasar, nah pada hari ini kita masuk ke mengonstruksi ceramah tentang kemasan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Lalu yang berikutnya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, peserta didik harus dapat menyusun teks ceramah yang paragrafnya telah diacak. Kemudian yang berikutnya, membuat teks ceramah dengan memperhatikan struktur kebahasaan dalam teks ceramah. Lalu menyajikan teks ceramah yang sudah dibuat. Pembelajaran kita melalui diskusi dan menggali informasi dengan model problem-based learning, peserta didik dapat menyusun dan menyajikan teks ceramah yang telah dibuat dengan memperhatikan isi, struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah dengan baik dan tepat secara jujur dan bertanggung jawab. Setelah menentukan topik, nanti saya akan berceramah tentang kenakalan remaja. Apakah langsung buat belum dari awal sampai akhir kenakalan remaja? Apa yang dicari dulu coba? Mengumpulkan dan memilih. Mengumpulkan data-data kita kembangkan menjadi suatu paragraf. Jadi misalnya per bagian itu jadi satu paragraf. Yang kenakalan remaja, apa itu kenakalan remaja? Jadi satu paragraf. Kemudian apa itu contoh kenakalan remaja? Mengapa remaja ini sampai melakukan hal-hal yang tidak baik? Apa dampaknya? Ya, dan seterusnya sampailah selesai menjadi suatu paragraf. Setelah selesai dikembangkan menjadi suatu paragraf, barulah kita pilah sesuai dengan struktur. Baru ada strukturnya, baru
Nanti ada yang baca paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, baru penutup tujuan Topiknya generasi milenial. Tujuan umum. Tujuan umumnya mengajak yang berimbang. Tujuan khusus menyadarkan. Oke. Ini struktur. Nanti struktur. Oh ini pendahuluan. Satu ada dua ya. Yang berisi ada 4. Kemudian ini penutup. Nah sekarang silakan ini dibagikan sudah ada, dikembangkan yang poin-poin ini menjadi paragraf yang dulu. Bisa saja misalnya satu poin menjadi satu paragraf. Topiknya tentang kesabaran. Silakan dari kelompok bahasa. Saudara-saudariku, di zaman yang selalu semakin maju ini, kita dapat melihat seakan nilai-nilai moral masyarakat yang semakin hari semakin menurun saja. Oke, silakan kelompok bangsa. Shalom, selamat pagi semua. Pagi. Saya Rena mewakili kelompok bangsa. Setiap negeri pasti memiliki masa depan, dan masa depan suatu negeri itu ada di tangan generasi penerusnya. Begitu juga dengan generasi bangsa kita ini. Bagaimana keadaan negeri ini di masa depan tentu saja akan sangat dipengaruhi dengan bagaimana keadaan generasi penerusnya hari ini. Maka penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita tidak boleh main-main untuk mempersiapkan diri untuk menjemput masa depan. Sebagai generasi milenial yang ingin memajukan negeri ini, tentunya kita tidak boleh terjebak dalam hal-hal tersebut. Jadilah sosok yang senantiasa menghabiskan waktu dengan berbagai kebaikan dan hal-hal yang produktif agar kita dapat melanjutkan cita-cita dan harapan para pejuang bangsa kita tetap semangat. Sekian dari presentasi. Kita lanjut ke kelompok Nusa. Saudara-saudari sekalian, sudah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda dunia. Sekarang hampir mendekati akhir tahun 2021. Tetapi pandemi belum juga reda. Di tengah situasi ini, mari kita sama-sama kembali belajar untuk sabar. Sabar itu penting, terutama di masa-masa sekarang. Masa pandemi COVID-19 ini, kesabaran kita benar-benar diuji. Orang sudah banyak yang jenuh. Saudara-saudaraku, ingat, kunci dari semua ini adalah kesabaran. Kita harus sabar agar kita bisa kembali menjalani kehidupan yang normal seperti sedia kala. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan pada ceramah kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok Nusa. Dari kelompok bahasa dan kelompok bangsa ada yang mau ditanyakan ke kelompok Nusa? Silakan, bangsa. Ray ya. Silakan Ray. Dari sini saya mau menanyakan yang mengajak tadi. Iya, silakan. Ada Mengajak kita selalu mematuhi protokol. yang ditanyakan di dalam teks yang kalian buat, ada tidak kalimat ajakan tersebut? Kita harus sabar menunggu. Oke, terus kita harus sabar. Nah, itu masuk ke dalam suatu imbauan atau bukan? Masuk. Nah, mengapa? Karena di situ ada kalimat menyarankan supaya orang tidak bepergian di situ kan? Nah, oke. Kira-kira sudah bisa dipahami, Ray? Bisa. Ada ya, Ray, di situ Ada, ya? ada. Baik. Nah, terima kasih dari kelompok misalkan materi pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yang pertama berkaitan dengan kerangka teks ceramah. Nah, kerangka teks ceramah ada apa saja tadi? Yang pertama
Topik. Ya, Oke. Bu. Yang pertama ada topik, baru ada Tujuan. tujuan umum dan tujuan khusus. Setelah tujuan khusus ada apa? Struktur. Strukturnya itu dimulai dari Pembuka. yaitu pengenalan isu. Lalu yang berikutnya isi. Isi ini berisi argumen. Lalu yang ketiga adalah penutup atau penegasan aturan. Oke, itu. Kemudian tadi juga saya lihat sudah ada beberapa kalimat yang sudah baik. Kalau dari penampilan hari ini yang menampilkan dengan semangat, dengan antusias itu adalah kelompok bangsa. Kita berikan aplaus untuk kelompok bangsa. Dari teksnya yang sudah baik, dan tadi di kelompok Nusa saya ada menemukan kalimat yang tidak koheren, tidak nyambung dengan paragrafnya. Ya, nanti tolong diperbaiki, terutama tentang link soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Ada 10 soal. Silakan dibuka link tugas yang sudah kalian kerjakan, kalian rapikan. Kemudian kirimkan ke link yang sudah saya berikan. Bisa tidak tambahkan pada hari ini. Pesan dan kesan moral dari teks ceramah yang kita buat. Sepuas apa Rizka kamu hari ini? Belum mendapatkan ilmu dan omelan. Baik, terima kasih Rizka sudah memberikan masukan untuk saya hari ini. Apa Intan? Kayak tentang generasi milenial. Banyak mendapatkan tambahan pengetahuan. Baik, terima kasih atas masukannya semuanya. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan masuk ke materi tentang cerpen. Baik, sebelum kita mulai, Widya, silakan Widya. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik.